side eye. Criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengulasan tentang konsep dasar sejarah. Yang pertama yaitu adalah hakikat sejarah dalam arti subjektif ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu cerita. Dalam arti objektif ialah peristiwa yang terjadi dan tidak dapat diulang kembali. Yang kedua, ciri-ciri utama sejarah. Yang pertama itu adalah abadi. Peristiwa yang abadi tidak berubah dan dikenang masa. Yang kedua itu adalah unik, hanya terjadi satu kali, tidak terulang peristiwa yang sama. Yang ketiga yaitu adalah penting, menjadikan dan menentukan dan mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Yang pertama yaitu adalah abadi. Sejarah abadi sebagai peristiwa karena tidak pernah berubah-ubah. Dan kedua unik, peristiwa yang unik, hal ini hanya terjadi pada waktu tertentu. Yang ketiga penting, setiap peristiwa sejarah yang terjadi tentu membawa pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masa sekarang atau masa depan. Pengertian sejarah menurut 5 ahli. Yang pertama adalah Bang. Menurut Bang, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Robin Wings, studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Sir Erhalas Field, kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat yaitu adalah John Tass, memori collected atau memori yang menyimpan pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah Herodotus, suatu kajian perputaran jauh bangunannya masyarakat. Yang keenam itu adalah pendapatan sendiri. Menurut saya itu adalah sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai kejadian di masa lalu atau lampau. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu adalah teori Brahmana. Yang kedua yaitu adalah kesatria, dan yang ketiga yaitu adalah Waisya, yang keempat yaitu adalah Sudra. Saluran dalam penyebaran ajaran agama Hindu-Buddha yang pertama adalah pendidikan, perkawinan, dan tasawuf. Masuknya ajaran agama Islam dan pengaruhnya di Indonesia yaitu adalah agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan alkulturasi budaya. Teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya ajaran Islam dan pengaruhnya Indonesia. Yang pertama, latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, di antaranya yaitu adalah jalur perdagangan dan jalur pernikahan, jalur pendidikan, jalur kesenian, jalur permukiman Arab. Terus faktor yang menyalurkan Islam dan terima di Indonesia adalah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Syarat masuk Islam yang mudah adalah syarat masuknya adalah hanya menggunakan kalimat 2 syahadat. Islam tidak menentang adat dan tradisi. Islam tidak mengenai kasta. Ajaran Islam yang sederhana dan mudah. Terus perkembangan penjajahan bangsa Arab bangsa Eropa di Indonesia. Lahirnya kolonialisme. Kolonialisme lahir dari beberapa faktor, yaitu adalah perkembangan ekonomi. Rempah-rempah menjadi komoditas menggantungkan pasar internasional. Yang kedua itu adalah keyakinan bahwa negara kuat berhak mengendalikan negara lemah. Ya. Negara-negara atau kolaborasi yang lebih kuat masa berhak mengendalikan negara lain yang lebih lemah dan mengeksposisi sumber daya alam. Penemuan rute laut itu adalah Eropa merupakan rute laut di sekitar pantai selatan Afrika pada tahun 1488 dan di Amerika pada tahun 1482.
Sekian pelajaran yang dapat saya ketahui. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.